Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan dan juga akuntansi. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara pengajuan PPh 25. Nah, seperti bagaimana kita tahu bahwa kadang perusahaan itu mungkin di tahun kemarin itu dia omsetnya lagi naik banget. Nah, setelah tahun depannya itu omsetnya turun gitu ya, sebagaimana mungkin contohnya perusahaan travel pada saat COVID-19 kemarin ya, itu pasti anjlok banget semuanya gitu. Nah, oke, gimana caranya? Yuk kita bahas. Pertama, teman-teman itu harus memiliki yang namanya proyeksi ya, ataupun perhitungan sementara PPh yang akan terhutang di 2025 berapa. Dalam kasus ini, saya waktu itu buat di bulan Januari sampai dengan Juni itu laporan keuangan yang real, lalu di Juli sampai dengan Desember itu laporan proyeksi gitu. Nah, nanti mungkin saya akan membuat video bagaimana untuk membuat perhitungannya gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, pertama teman-teman harus login dulu ya. Login menggunakan akun, bukan akun badan tapi akun PIC atau akun yang akan mengajukan pengurangan PPh 25 tersebut gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini jangan lupa teman-teman impersonate ya. Impersonate ke badan gitu. Nah, ini setelah teman-teman login, teman-teman masuk ke layanan wajib pajak, lalu layanan administrasi, dan buat permohonan layanan administrasi. Nah, setelah nanti teman-teman buat permohonan layanan administrasi, dia tampilan akan seperti ini. Dia akan kosong. Lalu teman-teman klik ini nih, yang tanda mikroskop ya. Nah, nanti dia akan muncul nih. Teman-teman itu ingin muncul yang akun badannya itu terhubung dengan akun teman-teman gitu. Nah, ini muncul akun badannya, lalu teman-teman silakan pilih akun badan mana yang akan diajukan pengurangan PPh 25. Pilih. Oke, dia nanti akan muncul nih teman-teman, banyak pilihan di sini. Nah, cuma nanti teman-teman klik saja di sini atau ketik ya. Di sini nih. Ketik aja pengurangan, nanti dia akan muncul seperti ini. Pengurangan angsuran PPh pasal 25. Nah, teman-teman selanjutnya klik yang 18/01, pengurangan angsuran PPh 25. Lalu selanjutnya akan seperti ini tampilannya. Lalu teman-teman klik simpan. Nah, nanti mungkin dia dashboard umumnya akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi semua pengajuan itu defaultnya itu harus masuk ke informasi umum dulu. Nah, mungkin untuk mengecek apakah sudah benar wajib pajak yang akan mengajukan, terus juga KPP terdaftar dan lain sebagainya gitu ya. Lalu teman-teman klik alur kasus. Alur kasus. Nah, seperti ini. Cuma nanti kadang mungkin pas buat teman-teman alur kasus itu, teman-teman klik, itu mungkin nggak muncul langsung ya. Jadi teman-teman memang harus ada jedanya. Mungkin korteksnya masih butuh loading. Jadi dia akan ngeblank dulu sementara. Ya teman-teman nunggu aja. Dia nanti akan tampilannya seperti ini, teman-teman. Oke, nanti teman-teman scroll saja ke bawah. Ikuti langkah-langkahnya. Nah, ini. Teman-teman silakan isi yang ada bintang-bintangnya ini. Oke. Nah, saya ingin bahas yang ini nih. Yang satu, perkiraan PPh yang akan terutang sampai dengan akhir tahun berjalan. Nah, ini adalah PPh terutang yang menurut teman-teman atau proyeksi teman-teman ini akan terhutang ya di 2025, karena kan saya buatnya untuk tahun 2025 gitu ya. Nah, selanjutnya ini kewajiban PPh pajak yang sebelumnya menurut wajib pajak PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besaran angsuran PPh pasal 25. Nah, ini ya yang menjadi dasar. Mungkin kalau di SPT itu ada penghasilan apa, di SPT badan teman-teman lihat aja PPh terhutangnya itu berapa. Nah, dengan catatan PPh terhutangnya ini yang sebelum dikurangi oleh kredit pajak ya.
baik itu dia PPh 23, PPh 22, atau PPh 25, atau kredit pajak lain ya, pasal-pasal lain. Nah, itu sebelum ya. Nah, ini juga nih perkiraan PP yang akan terutang itu sampai dengan akhir tahun itu, sampai dengan akhir tahun berjalan itu sebelum. Jadi semuanya ini sebelum dipotong dengan kredit pajak. Jadi memang misalnya ada penghasilan kena pajaknya 500 juta. Nah, 500 juta misalnya teman-teman omsetnya sudah di atas 50 M, berarti kan dikali 22% kan. Nah, itu pajak terutangnya berapa tuh? 500 juta dikali 22%. Nah, itu yang dimasukin teman-teman. Nah, salah satu syarat untuk pengajuan PPh 25 itu adalah pajak terhutang itu kurang dari 75% dari eh, PPh terhutang menurut penghasilan tahun sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi ini tahun sebelumnya itu nomor 2. Nah, perkiraannya ini yang akan terhutang di 2025 itu nomor 1 gitu. Jadi rumusnya penghasilan yang proyeksi ini per dibagi dengan PPh terhutang yang menurut tahun sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah, ini persentase saya 63,27 gitu. Nah, ini udah memenuhi nih karena PPh terhutang saya itu akan kurang dari 75% dari PPh terhutang menurut penghasilan sebelumnya gitu teman-teman, atau tahun sebelumnya gitu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya angsuran PPh 25 untuk sisa bulan dalam tahun berjalan. Menurut perhitungan wajib pajak, nilai angsuran PPh 25 untuk bukan bulan berikutnya menurut perhitungan wajib pajak. Jadi ini diisi misalnya teman-teman sudah ngitung nih di nomor 1 ini, misalnya PPh terhutangnya itu 1 M ya di akhir 2025 nanti. Nah, sementara teman-teman dari Januari sampai dengan Juni udah bayar 700 juta. Nah, berarti 700 juta itu dibagi 1 M dikurangin 700 juta dibagi 6 bulan gitu ya, teman-teman. Ini saya kasih contoh sedikit ya mungkin teman-teman ya. Kita buka Excel di sini. Oke. Nah, mungkin seperti ini ya, PPh 25 angsuran normal. Oke. Nah, ini anggaplah angsurannya itu eh misalnya 2 M ya. PPh terhutang tahun sebelumnya ini 2 M teman-teman. Oke, 2 M. Nah, 2 M ini kan nanti dibagi 12 ya teman-teman. Anggaplah 2 M ini sudah dipotong dengan kredit pajak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kan per bulan segini nih teman-teman. Selama tahun 2025. Ini angsuran tahun 2025 per bulan. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini berarti Januari sampai dengan Juni ini sudah ada pembayaran 6 kali ya teman-teman. Anggaplah seperti itu ya, walaupun mungkin Januari sampai dengan Maretnya itu beda gitu ya. Anggapnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini anggaplah selama Januari sampai dengan Juni ini itu teman-teman sudah bayar 1 M. Nah, perhitungan menurut proyeksi PPh terhutang itu adalah itu misalnya ya 1,5 M. Oke. Nah, teman-teman perhatiin di sini nih. Ini akan ada perbedaan ya. Sudah turun omset gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang teman-teman lihat saja. Berarti kalau sudah ada pembayaran 1 miliar dan menurut teman-teman itu 1,5 M,
Nah, perhitungan perhitungan eh, Juli sampai dengan Desember itu 1,5 M dibagi 6 bulan. Karena 6 bulan ini dari Juli sampai dengan Desember. Oke, sorry. Nah, ini perhitungan PPh terutang dikurangi dengan yang sudah dibayar dulu ya, teman-teman. Nah, ya. Oke. Nah, ini sisanya berapa? Oke. Nah, ini kan ada 500 juta ya. Nah, silakan 500 juta ini dibagi 6, teman-teman. Nah, inilah yang menurut yang tadi, yang ini teman-teman, angsuran PPh untuk sisa bulan dalam tahun berjalan itu yang ini, teman-teman. Jadi sisanya berapa sih? Gitu. Ya, silakan teman-teman screenshot dulu kalau memang misalnya butuh contoh, itu bisa di screenshot. Oke. Nah, lalu selanjutnya, setelah di sini semua, silakan unggah dokumen perhitungan perkiraan PPh terhutang. Gitu. Jadi teman-teman buat dulu tuh untuk perkiraan PPh terhutang tahun 2025 atau tahun berjalan itu berapa sih gitu. Ini pilih yang ini ya, teman-teman. Dokumen perhitungan perkiraan PPh terhutang permohonan pengurangan PPh pasal 25. Oke. Perihal dokumennya di boleh ditulis ini, ngikutin boleh. Nah, selanjutnya pilih filenya. Dengan catatan filenya ini harus PDF ya, teman-teman. Kalau misalnya dia JPEG ataupun file lain dia nggak kebaca, jadi harus PDF gitu, teman-teman. Lalu setelah teman-teman upload, lalu klik simpan saja. Nah, jadi kan saya bilang ada dua ya yang harus teman-teman siapin. Yang pertama itu perhitungan PPh terhutang, lalu yang kedua itu dokumen pendukungnya gitu. Entah itu misalnya bisa aja kalau misalnya teman-teman bandingin kontrak antara customer A tahun ini dengan customer A tahun lalu. Nah, itu kan bisa jadi salah satu bukti ya. Teman-teman bisa lampirkan saja beberapa customer yang signifikan gitu ya, teman-teman. Penurunannya gimana gitu ya. Atau mungkin kondisi ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Faktor-faktor yang bisa menunjukkan bahwa emang omsetnya sedang turun untuk tahun ini gitu, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman pilihnya dokumen pendukung permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25. Ini pilih yang ini. Oke, dipilih. Selanjutnya, teman-teman silakan ikutin saja klasifikasinya segera. Terus pilih filenya itu file yang menjadi pendukung ya, entah itu kontrak kerja atau sebagainya gitu yang menunjukkan penurunan. Nah, setelah diupload, silakan teman-teman klik simpan. Oke, jadi sudah ada dua yang diupload tadi ya, teman-teman. Cukup file dua itu aja sih, jadi nggak ada yang diupload lagi gitu, teman-teman. Nah, setelah tadi yang ini, silakan teman-teman scroll saja ke bawah. Nah, ini nanti di checklist ya, teman-teman. Di checklist seperti ini. Selanjutnya klik simpan. Nah, nanti teman-teman scroll lagi ke bawah. Lalu create PDF atau Science dulu. Nah, ini Science dulu ya, teman-teman. Jadi sign, terus masukkan passphrase teman-teman. Misalnya kalau teman-teman menggunakan akun PIC, ya berarti passphrase PIC-nya atau akun teman-teman berarti passphrase akun teman-teman. Lalu klik simpan. Oke. Setelah tanda tangan, lalu create PDF-nya. Yang ini, teman-teman. Klik yang ini. Nah, ini dilengkapi saja. Gitu. Boleh diikutin, boleh.
Nah, ini simpan, lalu di-download saja gitu. Nah, ini download juga sebenarnya nanti bisa dilihat di kasus saya, lalu ke dokumen kasus saya, lalu dipilih kasus, lalu pilih dokumennya gitu ya teman-teman. Nanti dia muncul. Oke, ini contohnya dokumennya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan klik submit ya teman-teman. Klik submit dan klik lanjut ya. Nah, nanti dia akan seperti ini teman-teman. Nah, tadi surat-surat yang tadi ataupun file-file yang teman-teman unggah itu bisa teman-teman eh, lihat di dokumen. Nah, ini ya dokumen-dokumennya. Ada BPN-nya juga dan lain sebagainya gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi memang eh, segala pengajuan itu sekarang lewat Cortex. Dan kalau misalnya teman-teman nanti pengen lihat lagi, pengen follow up kasus saya udah sampai mana nih, ya teman-teman silakan login Cortex, lalu masuk ke portal saya, terus kasus saya gitu ya teman-teman. Nah, nanti di kasus saya itu tinggal pilih saja yang pengurangan PPh 25 ini, dia akan muncul seperti ini gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya teman-teman ingin jasa untuk pengurangan PPh 25, boleh hubungi saya. Nanti insya Allah saya akan bantu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.